Engkau Raja yang kami muliakan. Engkau hadir bersama kami malam ini. Kami mau dengar suara Sang Raja. Sampaikan isi hatimu buat kami. Dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin. Sebelum duduk coba lihat kanan kiri saudara, cari minimal 10-20 orang, katakan, Yesus kita luar biasa. Haleluya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah sekali bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada satu pengumuman yang tolong harap diperhatikan. Sebentar ketika jam 11 lebih 55 menit malam ini, tolong jangan ada seorang pun yang masuk ke dalam kamar mandi atau restroom. Saya umumkan karena kalau saudara masuk jam itu, maka Anda keluarnya tahun depan, saudaraku. (2013), kata bersama saya 2013, 23? Angka 13 bagi banyak orang dunia disebut sebagai angka sial atau unlucky number. Bahkan bukan cuma orang Asia, saudara. Kalau Anda dilihat di Amerika, beberapa hotel, beberapa rumah sakit, kalau Anda lihat ke elevatornya, saudara, biasanya dari 12 langsung 14. Ada juga yang 12, kemudian 12A, ada 12B, langsung 14. Kenapa? Karena banyak orang merasa dan berkata bahwa 13 adalah angka sial. Bahkan ada seorang suhu yang mengusulkan supaya tahun 2013 diganti karena angka 13 sial katanya. Dan dia usulkan adalah tahun 2012B. Emangnya hotel, saudaraku. Tetapi saudara-saudara, bagi anak Tuhan, kita berkiblat bukan kepada orang dunia, tetapi kepada Alkitab. Katakan amin. Saudara-saudara, menurut penanggalan orang Yahudi, angka 13 itu ternyata punya arti, yaitu mercy of God. Kata bersama saya, 13 adalah mercy of God. 23. Rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Itulah angka 13 atau mercy. Dan saya percaya di dalam nama Yesus, sebentar lagi kita akan masuk tahun 2013. Saya dan saudara akan mengalami lebih lagi mercy, rahmat Tuhan, belas kasihan, dan kemurahan Tuhan yang lebih dahsyat. Katakan haleluya. 13 juga adalah angka penggenapan janji Tuhan. Saudara ingat bagaimana Yusuf mimpi menjadi seorang pemerintah, saudaraku, umur 17. Dan umur 30 tahun dia menjadi seorang raja muda atas Mesir. Impiannya jadi kenyataan. Selama 13 tahun, Yusuf, saudara, akhirnya mencapai penggenapan janji Allah. Daud juga hal yang sama. Dia diurapi umur 17. Dan dia menjadi raja atas Yehuda umur 30. 13 sekali lagi adalah angka mercy of God, angka kemurahan Tuhan, angka penggenapan janji Tuhan. Saya percaya tahun depan janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, bicara soal mercy of God, rahmat Tuhan, belas kasihan, kemurahan Tuhan. Saya berdoa dan Tuhan menjelaskan, lihat hambaku, pelajari, sampaikan. Ada seorang yang sebetulnya tidak punya apapun yang bisa menjadi alasan untuk dia menerima mercy. Tetapi ternyata hidupnya berubah karena dia mendapatkan belas kasihan. Coba kita lihat dalam 2 Samuel pasal 9, saudara. Ayat pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Samuel pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saudara tahu bahwa peristiwa zaman itu, saudara, Raja Saul, Raja Israel pertama sudah mati. Dan juga saudara-saudara akhirnya Tuhan pilih Daud menggantikan dia. Satu hari ketika Daud sedang berkuasa, lihat apa yang terjadi. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 7. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal
yang hidup dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Sang Raja Daud punya kerinduan untuk menunjukkan kasihnya kepada keturunan daripada Saul dan Yonatan. Kata kasih di sini yang menarik dalam bahasa aslinya adalah agape, kasih Allah yang ingin ditunjukkan Daud kepada keluarga daripada keturunan Saul. Ayat 2, saudara. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Ayat 3. Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang daripada Allah." Inilah kasih agape. Lalu berkatalah Siba, pegawai daripada Raja Saul, kepada Raja Daud, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Kata bersama saya, cacat kakinya. 2, 3. Ayat 4. Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Ayat yang ke-6. Dan Mephiboset, ucapkan bersama saya Mephiboset. 2, 3. Bin Yonatan bin Saul, artinya Mephiboset anaknya Yonatan, cucunya Saul, masuk menghadap Daud sang raja. Ia, Mephiboset, sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu, sahabat Daud, anak Raja Saul. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu atau kakekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan semeja dengan aku di istana raja." Inilah yang disebut dengan mercy, anugerah, belas kasihan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Mephiboset menerima rahmat, menerima belas kasihan dari Raja Daud. Padahal sebetulnya Mephiboset tidak layak menerima apa yang Daud berikan. Tetapi justru itulah yang disebut dengan rahmat dan belas kasihan Tuhan juga atas hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, saya katakan pada setiap saudara bahwa Mephiboset tidak punya alasan untuk sebetulnya menerima rahmat daripada sang raja. Kenapa? Karena Mephiboset adalah cucu dari Raja Saul, orang yang membenci Daud dan yang mau membunuh Daud sekian lama. Walaupun dia juga adalah anak Yonatan, sahabat Daud. Dan yang lebih lagi, surah Alkitab berkata, Mephiboset juga timpang. Dia cacat kakinya. Kenapa? Apakah karena dia lahir cacat? Tidak. Alkitab mengatakan bahwa waktu dia umur 5 tahun, ketika kakeknya dan juga ayahnya dan semua kerabat dan tentara Israel banyak mati di medan perang melawan orang Filistin. Akhirnya saudara-saudara, Filistin mulai menyerbu Yerusalem dan mau membasmi semua keluarga Saul. Akhirnya inang pengasuh daripada Mephiboset, anak yang baru 5 tahun, segera menarik dan menggendong dengan cepat lari. Dan tiba-tiba dia jatuh. Dan jatuhnya bagaimana? Tidak jelas. Tapi Alkitab berkata, sejak dia jatuh, tulangnya patah dan cacat seumur hidup. Tidak bisa jalan. Padahal kalau Anda tahu, Alkitab mencatat bahwa Raja Daud adalah seorang yang sangat benci dengan orang timpang dan buta. Itu sebabnya sampai Daud akhirnya dia memberikan sebuah peraturan ketetapan bahwa orang timpang dan buta tidak boleh masuk ke dalam bait Tuhan sejak zaman Daud. Nah, saudara-saudara, belum lagi sebetulnya Mephiboset tinggal di rumah Makir bin Amiel
di Lodebar. Kata makir, kata bersama saya makir, 2, 3. Artinya adalah sold, terjual. Mephiboset sudah terjual habis hidupnya. Dia juga berasal tinggal di rumah Makir yang ada di Lodebar. Kata bersama saya Lodebar, 2, 3. Arti Lodebar adalah padang yang kering, tidak ada rumputnya. Saudara bisa bayangkan, sudah keturunan Raja Saul yang pernah mau membunuh Daud, sudah dia timpang, cacat kakinya, dan Daud sebetulnya benci dengan orang yang timpang dan buta. Belum lagi Mephiboset, seorang yang sudah terjual habis dan hidup dalam kemiskinan. Tapi saudara tahu, tiba-tiba mercy, belas kasihan datang kepada Mephiboset. Dan saudara-saudara, kenapa? Karena perjanjian Daud kepada Yonatan. Saya mau beritahu sama saudara, Mephiboset sebetulnya adalah gambaran saya dan saudara. Tapi ada satu perjanjian kasih. Itulah Tuhan yang mencintai saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya Mephiboset dipanggil dari kemiskinannya, dari kehancurannya, dari keadaan yang buruk. Dipanggil menghadap raja di istana di Yerusalem. Dan Alkitab berkata, Mephiboset, mulai hari ini semua kekayaan ladang daripada nenekmu, kakekmu Saul, aku kembalikan. Dari miskin melarat berubah jadi kaya raya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Belum selesai, bahkan akhirnya Alkitab berkata, sejak hari itu Mephiboset disuruh tinggal di dalam istana raja dan diadopsi menjadi salah seorang anak Raja Daud. Sehingga setiap hari makan sehidangan semeja dengan sang raja. Saudara-saudara, coba kita renungkan sebentar. Apakah keadaan kita hari ini lebih baik daripada Mephiboset? Kita mungkin sudah hancur-hancuran masa lalu kita. Mungkin saudara dan saya ada yang timpang secara rohani. Cacat, banyak sekali kelemahan dan ketidaksempurnaan kita. Saya ingat satu hari, tiba-tiba saya berdoa. Dan Tuhan ngomong begini, hambaku, ya Tuhan. Kamu harus ingat, jangan pernah sombong. Betul Tuhan, saya tersungkur nangis. Lalu Tuhan berkata begini, kalau hari ini aku angkat hidupmu, itu hanya karena kemurahanku. Aku sadar Tuhan, aku sadar aku punya banyak cacat, kelemahan, kekurangan. Tuhan berkata, sesungguhnya hambaku, untuk kota Philadelphia, kamu ibarat pemain cadangan yang terpaksa aku turunkan karena pemain utamanya sudah cedera. Dan tiba-tiba saya diingatkan Tuhan, ada orang-orang yang sebelumnya pernah dipercaya Tuhan untuk membawa api Tuhan untuk kota ini, tetapi mulai mengalami kegoncangan. Dan saya lihat, saya hanya sadar, kita hanya seperti pemain cadangan. Sudah gak ada pilihan lain. Terpaksa Tuhan turunkan. Dan kita berkata, semua hanya anugerahnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Coba renungkan sejenak. Sebelum kita masuk tahun 2013. Rahmat Tuhan apa yang sudah saudara terima? Sejak Januari, Februari, Maret, sampai hari ini. Siapa yang merasakan Tuhan begitu banyak memberikan belas kasihan kemurahannya buat saudara dan saya. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lebih meriah, katakan haleluya. Saudara kan haleluya. Saudara-saudara, tapi pertanyaannya begini. Pak, what next step? Step selanjutnya apa? Karena banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan, dari miskin Tuhan berkati, dari hancur berantakan Tuhan pulihkan, dari keadaan yang tidak mengenal Tuhan sampai kembali mengenal Tuhan. Tapi selanjutnya apa? Saudara-saudara, kita belajar merenungkan sebentar. Bagaimana cara menjaga mercy, menjaga rahmat Tuhan atas hidup kita.
sebuah ujian akan datang dalam hidup kita. Yang akan menggoncangkan dan akan terbukti apakah kita punya kualitas, bisa merawat, menjaga, bahkan dipercaya lebih lagi mercy atau rahmat Tuhan. Nah, kalau Anda baca di rumah nanti, saudaraku, lebih lengkap, pelajari soal Mephiboset, dan kau akan sadar hidup kita juga sebetulnya seperti Mephiboset. Hari ini kita bisa menjadi anak Tuhan hanya karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara-saudara, satu saat ketika Daud dikudeta oleh Absalom anaknya. Apa yang terjadi? Absalom, saudaraku, mulai mau merebut kota Yerusalem. Dan Daud, ayahnya, dengan semua panglimanya, sebetulnya mereka bisa melawan Absalom anaknya. Tapi Daud memilih meninggalkan kota istana raja. Kenapa? Karena dia tidak mau terjadi penumpahan darah sebetulnya. Akhirnya saudara, mereka pergi, Daud keluar dari istana raja. Dan Anda tahu Mephiboset yang ada di dalam istana raja, yang makan setiap hari dengan raja. Di saat itulah ujian kepercayaan sedang datang. Mari kita lihat, menarik sekali. Ketika akhirnya Absalom dibunuh oleh Yoab, panglima Daud, dan Daud kembali kepada istana raja dan kembali menjadi raja atas Israel. Lihat ayat yang menarik, 2 Samuel 19 ayat 24 sampai ayat 30, saudara. Lihat 2 Samuel 19 ayat 24 sampai ayat 30. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ini saat Raja Daud balik dari dikudeta anaknya sendiri. Lihat ya. Mephiboset tidak membersihkan kakinya. Jadi enggak cuci kaki, saudaraku. Apalagi pedicure, enggak ada, saudaraku. Ya. Dan tidak memelihara janggutnya. Jadi gondrong janggutnya, sudah rambutnya juga sudah enggak teratur, enggak lagi potong rambut, saudara-saudara. Dan pakaiannya tidak dicucinya. Baunya luar biasa, saudaraku. Sejak Raja Daud pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ini kondisi apa? Orang zaman itu kalau sampai nggak mandi, nggak bercukur, nggak makan, itu bicara apa? Orang sedang berpuasa. Mephiboset di istana ternyata berpuasa. Lihat ayat 25. Ketika Mephiboset dari Yerusalem, dari istana menyongsong Raja Daud, bertanyalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset? Ayat 26. Jawabnya, ya Tuanku Raja, aku ditipu hambaku. Siapa nama hamba tadi? Siapa sih? Siba. Kata bersama saya, Siba. 23. Siba. Aku ditipu oleh Siba. Sebab hambamu ini berkata kepada Siba, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja. Sebab hambamu ini timpang, tidak bisa jalan, harus naik keledai. Aku sudah bilang sama Siba, waktu Raja Daud mau pergi mengungsi. Ayat 27, lihat. Ia telah memfitnahkan hambamu ini. Siba telah memfitnah Mephiboset kepada Tuanku Raja. Tetapi Tuanku Raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang Tuanku pandang baik. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, waktu itu Siba mulai menfitnah Mephiboset di depan Raja Daud yang lagi keluar dari istana. Bahwa Mephiboset sedang mau percaya dia akan jadi raja kembali atas Israel. Karena dia adalah cucu Raja Saul. Anda tahu, saudaraku, itu fitnahan. Ayat yang ke berapa? Halo? 28. Walaupun seluruh kaum keluargaku, kata Mephiboset, tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh Tuanku Raja. Tuanku telah mengangkat hambamu ini. Kata bersama saya, Tuhan telah mengangkat hidup saya. 23. Itulah mercy. Di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu, apakah hakku lagi? Dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi, pembelaan lagi kepada raja? Ayat 29, lihat. Tetapi Raja Daud berkata kepadanya, kepada Mephiboset, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu. Jadi gini, saudaraku, waktu difitnah, Daud percaya dengan fitnahan Siba, hamba Mephiboset. Lalu Daud berkata, sudah semua ladangnya Mephiboset aku berikan kepadamu Siba. Siba berkata, baik Tuanku Raja.
Dan sekarang saudaraku, akhirnya raja itu berkata, berbagi saja. Ayat 30, mari kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama, luar biasa ini ayat. Ayat 30, 2, 3. Lalu berkatalah Mefiboset kepada raja. Keras baca. Biarlah ia mengambil semuanya. Sebab apa? Tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa merawat, memelihara mercy of God, rahmat Tuhan atas hidup kita? Yang pertama, saudara, dengar. Tetaplah tahu diri. Kata bersama saya, tetaplah tahu diri. 2, 3. Lebih keras, tetaplah tahu diri. 2, 3. Coba lihat kanan kiri sebentar, katakan, kamu harus tahu diri. Kata bersama saya harus tetap tahu diri. 2, 3. Kenapa, saudara? Lihat. Mefiboset difitnah oleh Siba hambanya, yang dikatakan bahwa orang Israel dari suku Benyamin, satu suku dengan Raja Saul, dengan Mefiboset, itu akan mendukung Mefiboset, cucu Saul, untuk kembali jadi raja atas Israel. Saat istana kosong, ketika Daud, sang raja, sedang melarikan diri. Ternyata, saudara, yang menarik, lihat kemari. Itu semua fitnaan. Selama Raja Daud melarikan diri, Mefiboset ternyata justru tidak cari peluang untuk dia bisa naik jadi raja, menggantikan Daud. Tapi yang dikerjakan oleh Mefiboset, justru dia berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk apa? Mendoakan keselamatan Raja Daud. Bahkan agar sang Raja Daud bisa kembali ke istana menjadi raja. Dia sampai tidak mencuci kakinya, tidak mandi, tidak mencukur janggutnya, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tahu diri. Mefiboset tahu sebetulnya dia tidak layak terima anugerah. Seharusnya dia dipancung juga, seperti keturunan Saul yang lain. Dan dia tahu bahwa semua yang dialami karena kebaikan sang Raja Daud. Dia tidak mau memberontak, dia tetap setia. Kenapa? Karena ini orang adalah orang yang tetap sadar diri. Saudara lihat kemari, jujur, berapa banyak hamba Tuhan jatuh, berapa banyak orang Kristen jatuh. Justru saat diberkati Tuhan, saat dipakai Tuhan. Kenapa? Karena sudah lupa diri. Sejak diberkati, dia merasa istri satu tidak cukup. Mau cari tambahan 2,5 lagi. Bahkan dia ikut mendukung Rhoma Irama, Raja Dangdut, kembali menjadi capres presiden Indonesia. Kenapa? Karena kalau katanya Rhoma Irama terpilih, maka dasar negara Indonesia akan dirubah. Bukan lagi Bhinneka Tunggal Ika, tapi berbini 3. Berapa banyak orang lupa diri? Coba bilang kanan kiri, model gini lupa diri enggak? Senggol sebentar. Yang mulai ngantuk bilang ini. Lu di Indonesia punya istri enggak? Senggol lagi, lu di Indonesia punya suami enggak? Jangan di sini lupa diri, bilang. Oh enggak apa-apa, Pak. Yang di Indonesia itu istri perjanjian lama. Yang di sini istri perjanjian baru, haleluya. Berapa banyak orang ketika mulai diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, lupa diri seperti 9 orang kusta. Padahal 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus, hanya 1 yang kembali, yang 9 akhirnya tinggalkan Tuhan dan tidak pernah mencari Tuhan. Kenapa? Lupa diri. Saudara-saudara, pesan firman ini bukan hanya buat orang lain, tapi buat saya dan setiap saudara. Katakan amin, cukup. Seringkali kesombongan membuat kita merasa
Apapun pencapaian itu terjadi karena kita. Satu hari sang singa, si raja hutan, dia merasa paling hebat sehutan di Afrika. Pagi itu dia mendatangi si cacing yang kecil. Dan dengan aumannya, haum, cacing pun gemetaran. Lalu si singa raja hutan tanya, cacing, menurut kamu siapa paling hebat, paling kuat di hutan ini? Cacing dengan ketakutan, jelas tidak ada yang lain kecuali Anda, singa, si raja hutan. Tertawa, hahaha. Dia pergi lagi. Lalu kemudian dia lihat, saudara-saudara, ada kelinci. Si raja hutan mendekati dan mengaum, haum. Kelinci gemetaran, bulunya rontok semua, saudara. Kelinci, menurut kamu siapa paling hebat di hutan ini? Tidak ada yang lain. Semua orang mengakui pasti engkau, singa. Dengan bangganya. Akhirnya dia datangi si gajah. Hei gajah, menurut kamu siapa paling hebat di hutan Afrika ini? Gajah tidak banyak ngomong. Lalu belalainya membelit tubuh si singa. Dibanting-banting, jeplak, 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 jeplak. Badannya bonyok semua. Setelah dilepaskan, singa berkata, gajah, kalau lu nggak tahu jawabannya, jangan marah-marah begitu dong. Tanya kanan kiri, model gini sudah lupa daratan enggak? Ingat bahwa hidup kita ibarat hanya seperti sarung tangan. Karena bersama saya hanya seperti sarung tangan. 2, 3. Kalau tangan seorang dokter masuk, maka akan bisa mengoperasi seorang pasien yang sakit. Kalau tangan seorang juru masak masuk, akan bisa membuat masakan yang lezat yang kita akan nikmati di bawah nanti. Saya harap saudara-saudara, Anda yang datang, Anda dengan sukacita nanti akan nikmati babi guling. Tidak tahu ada nggak, so? Asal bukan bantal guling, so. Ada? Oh mantap, saudara. Tepuk tangan dulu untuk babi guling. Kok untuk babi guling, so? Jangan. Nanti marah babi gulingnya, so. Saudara-saudara, mari kita sadar diri. Kata bersama saya harus tetap tahu diri. 2, 3. Yang kedua, saudara, rahasia memelihara rahmat Tuhan, tetaplah jaga hati. Kata bersama saya, tetaplah jaga hati. 2, 3. Saudara, Mephiboset ini sebetulnya punya banyak alasan. Hidupnya penuh kebencian dan kepahitan. Siapa yang mau cacat? Siapa yang mau timpang seumur hidupnya? Bukankah itu gara-gara seorang inang pengasuhnya? Bahkan ada sebuah penafsir Alkitab yang saya baca, kemungkinan, ini belum pasti ya, kemungkinan orang itu justru Siba yang menjatuhkan Mephiboset. Kemungkinan, lupa. Jadi pasti apa enggak? Nanti waktu di surga saya akan tanya sama Mephiboset. Lah kalau Mephiboset di neraka, saudara yang tanya. No. Dan ternyata satu hari Siba yang sama memfitnah dia di depan Raja Daud. Sudah membuat dia cacat seumur hidup. Waktu umur 5 tahun dijatuhkan. Sekarang setelah dia menerima mercy of God, Siba yang sama membuat Mephiboset kehilangan semua ladangnya. Bahkan bisa terjadi dia akan dibunuh oleh Daud. Saudara-saudara, tapi Mephiboset tidak ada indikasi dia hidup dan penuh dengan kepahitan. Walaupun punya alasan dia benci. Tapi saya percaya rahmat Tuhan, kasih dari Tuhan yang diberikan kepada Raja Daud, yang dialirkan kepada Mephiboset, telah membuat hatinya juga dipenuhi dengan kasih Allah yang mampu mengampuni Siba pegawainya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, sebelum kita tinggalkan tahun 2012, mari kita tinggalkan semua kepahitan, semua kebencian, semua luka. Jangan jadi seperti istri Lot yang selalu noleh ke belakang. Akhirnya jadi tiang garam. Saudara tahu kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Karena tidak punya kaca spion.
Satu hari, setan membuat sebuah pameran menjual semua senjata-senjatanya setan. Pameran. Orang banyak datang berkerumun. Orang kaget. Ada satu senjata yang modelnya sangat garang sekali. Dia tanya, orang-orang tanya, ini apa? Oh, ini adalah pertengkaran. Oh ya, tapi dilihat ada harganya, price listnya. Nggak terlalu mahal. Dilihat lagi ada senjata yang kayaknya lembut sekali. Dan menarik hati. Tanya lagi orang, ini senjata setan namanya apa? Oh, yang ini adalah senjata perzinahan. Oh, tapi harganya nggak terlalu mahal. Setelah lihat banyak senjata setan yang dimiliki setan yang dijual, orang-orang kaget. Di ujung paling belakang, ada satu senjata milik setan yang modelnya tidak ada sesuatu yang kayaknya menakutkan sama sekali. Bendanya kecil, tapi harganya mahal, paling mahal di antara senjata yang lain. Lalu para pengunjung penonton tanya, ini senjata apa? Kok model kayak begini sederhana tapi mahalnya bukan main? Setan pun berkata, kalau senjata-senjata yang lain sudah tidak berhasil, aku gunakan untuk menyerang anak-anak Tuhan. Senjata paling terakhir ini yang aku pakai. Dan ini paling ampuh. Dan orang pasti kebanyakan akan jatuh. Apa ini? Kok mahal sekali? Senjata ini namanya adalah kebencian dan kepahitan. Saat orang-orang berapi-api ke Tuhan, dan biasanya aku sodori dengan senjata kepertengkaran, mereka tetap berkata, unity, unity, unity. Saat aku sodori dengan semua perzinahan, mereka berkata, hidup kudus, hidup kudus. Tapi ketika senjata yang lain gagal, dan aku sodorkan gunakan senjata yang terakhir, kebencian, kepahitan, umumnya semua orang akan jatuh. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya mau terima rahmat Tuhan lebih besar di tahun 2013, tetaplah jaga hati. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lebih meriah katakan haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia untuk memelihara rahmat Tuhan tidak hanya tetaplah tahu diri, tetaplah jaga hati, tapi yang ketiga, tetap inginkan Tuhan lebih dari apapun juga. Tetap inginkan Tuhan lebih dari apapun juga. Kata bersama saya, tetap inginkan Tuhan. 2, 3. Lebih daripada apapun juga. 2, 3. Saudara lihat. Raja Daud punya challenge untuk Mephiboset. Oke Mephiboset, ladangmu berbagi saja sama Siba. Aku sudah terlanjur memberikan kepadanya. Dan aku tahu kalau gitu kamu difitnah. Oke, kamu berbagi. Tapi Anda tahu yang menarik. Mephiboset berkata, tidak tuanku raja. Semua hartaku boleh diambil Siba. Karena bagiku, tuanku raja sudah kembali. Ini sesuatu yang lebih dari apapun juga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, maukah kita menginginkan Tuhan lebih hanya dari sekedar berkat-Nya? Maukah kita menginginkan Tuhan lebih dari sekedar hanya reputasi dunia yang sementara? Maukah kita menginginkan Tuhan lebih daripada semua kenikmatan dunia yang hanya semu? Ada sebuah pujian berkata, lebih dari segalanya. Apa saudaraku? Terus? Lihat beberapa nggak berani nyanyi kan saudaraku? Ulangi lagi. Lebih dari segalanya. Semua? Ku ingin kau Tuhan. Terus? Lihat beberapa diem aja. Amin, saudaraku. Ku ingin lebih bersekutu denganmu. Terus jadi
Enak aja pendeta ngomong itu. Bagi saya dolar lebih dari segala-galanya. Buktinya apa? Loh, minggu kok enggak kelihatan? Overtime, Pak. Yang hebat adalah, saudaraku, ada orang rela menjual keselamatannya hanya demi kekayaan. Itu sebabnya siapa yang mau dipercaya rahmat Tuhan lebih besar tahun depan? Sebentar lagi, saudara. Belajarlah, inginkan Yesus, sumber berkatnya, lebih dari segala-galanya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara, kalau saya mengajak saudara untuk memilih, saudara memilih mana? Uang segepok $2.000 atau mesin ATM? Halo? Anda milih mana? Sepeda motor atau pabrik sepeda motor? Pinter. Anda milih mana? Milih makanan babi guling atau punya restorannya babi guling? Maaf saudaraku, kita seringkali hanya mau uangnya, kita hanya mau sepeda motornya, tapi kita malah menolak pabrik sepeda motornya, kita menolak restorannya. Saya mau katakan sama saudara, Yesus sumber berkat kita yang sanggup memberkati kita dengan cara ajaib. Itu sebabnya inginkan dia lebih dari segala-galanya. Katakan amin. Saudara tahu, anak saya Yehuda, kalau dia jalan-jalan dengan papa dan mamanya, rasa aman. Walaupun di kantongnya tidak ada duit. Anda tahu kenapa? Dia tahu cara minta kepada papa dan mamanya. Saudara-saudara, tapi kalau dia jalan sendiri, dia lihat bagus, gak ada duit. Saudara, kalau kita bersama Yesus, inginkan dia lebih dari segalanya, percayalah, anugerahnya limpah buat saudara dan saya. Lebih meriah karena haleluya. Saudara-saudara, bahkan ketika Tuhan minta kepada Abraham, persembahkan yang paling kau cintai, yaitu Ishak. Itu sebuah sacrifice, pengorbanan yang terberat dalam hidup Abraham. Tapi Anda tahu ini orang adalah orang yang kenal Tuhannya. Apapun yang Tuhan minta, apapun yang Tuhan inginkan, dia tahu bahwa Tuhan sumber segala-galanya. Dia sadar bahwa dulu Sarai istrinya sudah mandul, sudah sampai umur sekian, tahun, sudah 90 tahun lebih, tapi Tuhan tetap bisa buka kandungannya. Abraham berkata, "Ya Tuhan, hineni." Kalau orang menginginkan Tuhan lebih dari segalanya, apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan minta, dia tidak akan berkata, "Tunggu dulu Tuhan ya, saya mau rundingan dulu sama Tante Sarah, sama istri saya." Seandainya Abraham rundingan sama Tante Sarah, maka Alkitab ceritanya lain. Maka keesokan paginya, Tante Sarah mengejar Abraham dengan membawa golok di belakang. Sarah mengejar dia dengan ilmu ginkang. Abraham lari terbirit-birit. Kenapa? Sarah berkata, "Langkahi dulu mayatku sebelum kau korbankan anak kita, Ishak." Tapi Alkitab berkata, pagi-pagi benar. Berarti apa? Mungkin Sarah masih tidur. Dia bawa Ishak. Dia persembahkan. Saya mau tanya sama saudara. Akhirnya Ishak hilang apa enggak? Kalau saudara takut kehilangan berkat, hanya saudara-saudara, engkau akan bisa kehilangan. Tapi kalau engkau dengan rela hati memberikan, engkau akan lihat
Tuhan sang sumber berkat akan mencurahkan berkatnya secara berkelimpahan. Saudara, nanti dalam doa dan kemudian ada bagian kita terima pengurapan perjamuan kudus, akan ada waktu persembahan. Dan saudara, sudah beberapa orang meneguhkan bahwa minggu depan juga, minggu pertama di tahun baru, akan membawa korban buah sulungnya. Dan malam ini juga saya dan istri keluarga kami akan bawa buah sulung kami ke Tuhan. Gaji sebulan Januari. Secara manusia, apakah Tuhan akan meninggalkan? Tidak. 2 tahun sudah ketika Tuhan perintahkan saya kerjakan, kami kerjakan. Saya lihat bahwa Dia tidak pernah berdusta. Dia Allah yang memberkati dengan cara yang berlimpah-limpah. Kalau Anda percaya bahwa keran ledeng itu adalah sumber berkatmu, salah besar. Sebuah keran itu bukan sumber berkat, hanya saluran. Kata bersama saya, hanya saluran berkat. 2, 3. Satu keran bisa ditutup, tidak ada airnya. Tapi ada keran-keran yang baru yang Tuhan bisa buka asal tetap kita bersama nyambung dengan sumber airnya. Itulah Yesus, sumber berkat kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tetaplah tahu diri, pemain musik. Tetaplah jaga hati. Tetaplah inginkan Tuhan lebih dari apapun juga. Tutup Alkitab saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Mephiboset tidak layak terima mercy. Dia cacat. Dia keturunan Raja Saul. Bahkan juga dia seorang yang miskin, terjual, hancur. Kita juga sebetulnya keturunan Adam dan Hawa yang berdosa. Kita juga sudah terjual karena dosa. Kita terkena kutuk karena dosa. Dan kita timpang begitu banyak ketidaksempurnaan dalam hidup kita. Tapi kalau hari ini kita bisa menerima mercy of God, ini adalah anugerahnya. Itu sebabnya malam ini buka hati saudara. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Hidup kita diubah oleh Dia. Tapi jangan sia-siakan rahmat Tuhan. Tetaplah tahu diri bahwa semua adalah karena anugerah. Tetaplah jaga hati. Jangan izinkan semua kepahitan merusak hidup kita. Ingini Tuhan lebih dari segalanya. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Engkau alasan selama ku hidup. Mari angkat kedua tangan saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan
seorang rabi Yahudi yang akhirnya menuliskan begini, saudara. Akhirnya Mephiboset tidak membela diri di depan raja walaupun dia difitnah oleh Siba. Tapi dia serahkan ke Tuhan. Akhirnya memang seolah-olah Mephiboset rela semua ladangnya diberikan kepada Siba. Tapi rabi Yahudi ini mencatat, menurut tradisi orang Yahudi, Daud akhirnya membalikkan kembali kepada Mephiboset semuanya, bahkan Siba dihukum. Dan akhirnya Anda tahu, tetap sampai matinya Mephiboset tetap ada di istana raja, jadi anak raja dan makan sehidangan dengan raja tiap hari. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini mari buka hatimu. Saya undang para pelayan Tuhan.